warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa ya bitaqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah kita ucapkan sebagai hamba yang punya kewajiban untuk memuji Allah. Mudah-mudahan kita dengan rajin memuji, kita sadar kita adalah makhluk. Bagaimanapun makhluk tidak akan menjadi sang khalik. Kita punya keterikatan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulnya kita malam ini juga karena salah satu bukti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam juga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang kita ikuti semua sunnahnya semaksimal mungkin di dunia. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat salah satu orang yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita kali ini akan membahas, saya ambil dari kitab Nasihul Ibad, satu kitab dari ulama Indonesia, tapi beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi bukan Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin itu jauh lebih jauh. Bahkan ada yang mengatakan Imam Nawawi ini mengambil nama Nawawi supaya orang tuanya beliau mengharapkan anaknya mengambil barokah. Harus minimal Allah menjadikannya. Kitab beliau banyak seperti Sulamun Najah. Kemudian salah satunya ini kitab Nasihul Ibad, yang kalau mananya Nasihul Ibad itu nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kenapa ada nasihat? Karena beliau menganggap hamba-hamba Allah ini suka goflah, suka lupa. Mudah-mudahan itu juga pengingat. Saya kemarin hari Selasa itu baca buku. Ada seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh sangat marah kepada muridnya karena waktu azan itu sudah baru masuk. Sang gurunya bilang, "Kamu tahu tidak? Azan itu tahu," katanya, memanggil orang yang mau sholat. Dia mengatakan gurunya, azan itu adalah memanggil orang yang suka lupa. Jadi azan itu sebenarnya menurut guru ini memanggil orang yang sudah lupa, suka lupa. Saya ingat waktu di pondok ya Hidayatul Ulum, santri itu kalau masbuk diam. Kalau ada azan kita wudu itu sudah ngamuk urusnya. Bahkan tahu masuk itu diam, kecuali yang lagi kerja di sawah, jauh kan. Jadi kita itu setengah jam sebelum waktu sholat itu sudah di masjid baca Al-Quran, dan nggak boleh kegiatan apapun
Kecuali baca Al-Quran kayak ngapal Alpia segala kitab itu nggak boleh. Kata guru saya, harus mempersiapkan ruh. Salah satu mempersiapkan ruh untuk ibadah kepada Allah, ya baca Al-Quran. Makanya zaman saya mondok dulu, kalau kita lagi nggak kerja, di pondok itu, di kamar itu jam 11:30 ada yang suara, ada orang dipanggil, bahkan suruh pulang. Kalau santri yang, kecuali yang kerja ya, kalau santri biasa azan itu datang, guru saya udah marah. Apalagi kalau ketahuan masuk, suruh pulang. Kenapa? Kata dia, kamu santri, tolib, sudah begini, gimana kamu nanti di rumah? Ternyata benar. Untuk sholat tepat waktu itu bukan perkara yang mudah. Untuk sholat setengah, kita tahu maghrib jam 6, 4 menit. Tapi misalnya kita tahu, oh mestinya 5:30 itu kita sudah siap. Ternyata itu susah, saya akui ya. Nah, kalau saya subuh itu, ya berusaha untuk sebelum azan subuh, itu di masjid, dan keluar itu suruk ya. Saya sholat suruk dulu, bahkan saya berusaha kalau kegiatannya agak siang, jam 8 misalnya keluar, saya berusaha untuk keluar itu sudah keadaan duha. Tapi itu sulit, benar. Semalam, tadi pagi saya mau suruk. Begitu masuk masjid, saya lihat kacamata ini nggak ada. Karena saya masukin baju, pakai gamis, ternyata jatuh. Tapi di situ saya dapat pelajaran. Ternyata jatuh, begitu sholat sunnah, saya keluar ke masjid, ya ada orang datang, cerita urusan dia. Begitu azan, komat saya masuk lagi, sholat, begitu sholat saya cari. Begitu nyari, jarak rumah saya ke masjid itu 300 meter. Karena saya takut itu nanti ini kelindes, kelindes motor atau mobil, nggak salah mereka. Begitu saya sampai rumah nggak ketemu. Saya ngidupin lampu luar, saya hidupin nyari dia. Begitu ternyata saya keluar lagi, balik lagi ke masjid, di jalan itu ada orang tua ngobrol sama saya. Pak, coba aja tanya aja sama Mas Nenang, katanya sama istrinya. Kayaknya tadi dia sempat nunduk, kayaknya dia nemu sesuatu. Terus saya tunggu, begitu saya jalan ke masjid, dua suami istri itu datang dan dia cerita kebetulan dia itu baru anaknya belum 40 hari anaknya meninggalnya itu di kolamnya cuma standar segini, tapi begitu hari Minggu tahu-tahu anaknya sudah di dalam situ. Kemudian dia bilang, suami istri sekarang rajin sholat. Sekarang kami berdua maksakan untuk rajin sholat. Mungkin bisa jadi anak saya itu meninggal karena kami berdua kurang bagus ibadah kepada Allah. Saya baru ingat, oh ini yang dimaksud orang yang mendapatkan nikmat, yaitu ketika mendapat ujian dia sadar. Dan sangat banyak orang yang mendapat ujian gak sadar. Nah ini mudah-mudahan kita selalu begitu. Semua kejadian hidup kita tarik kembali. Mungkin ada dosa kita, mungkin ada ini kita. Subhanallah. Baik Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Ibrahim Al-Adham sekali waktu beliau pergi ke pasar Basrah, daerah Irak. Kemudian masyarakat itu berkumpul. Salah satu ciri orang yang mencari ilmu itu, orang yang menghargai mencari ilmu itu, ketika datang siapa tokoh muslim, dia datang. Kemudian mereka berkumpul dan bertanya, ya saya, bagaimana pendapatmu satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, kau pasti akan aku beri. Kami sudah minta kepada Allah, tapi kami tidak diberi apa yang kami kendaki. Itu zaman Ibrahim Al-Adham. Apa jawab beliau? Kalian melakukan 10 perkara
yang menyebabkan hati kalian mati. Ini kita akan bahas, mudah-mudahan cukup waktunya. Tapi ya mungkin ini sedikit-sedikit Pak, karena saya juga perlu untuk mengingatkan diri sendiri. Kata Ibrahim Al-Hadam, mereka bertanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku beri. Kemudian, inna, sesungguhnya kami, nad'u, berdoa kami kepada Allah, walam yastajib, tapi tidak dijabah. Kemudian kata Ibrahim Al-Hadam mengatakan, ya alil basar, wahai orang-orang basar, matat kulubukum, hatimu itu sudah mati. Ini Ibrahim Al-Hadam berkata, hatimu sudah mati min asara asya, dari 10 perkara. Jadi kenapa doa kita tidak dijabah? Bisa-bisa hati kita mati. Kita minta rezeki. Begitu Allah ngasih rezeki, bukan rezeki itu semakin dekat sama Allah, semakin jauh sama Allah. Kan betapa banyak orang yang minta, ya Allah kasih saya jodoh. Begitu kasih jodoh malah jauh sama masjid. Ya Allah beri saya rezeki. Ketika Allah bukakan rezeki buat dia jauh sama masjid. Bahkan banyak orang yang sakit, ketika sakit dia jauh sama Allah. Kenapa? Intinya ini, karena 10 perkara yang menyebabkan hati kalian mati. Hati itu ada 3. Satu ada qalbun mayitun, kedua ada qalbun sahihun, hati yang sehat. Kedua qalbun mayitun, hati yang mati, qalbun maridun. Satu ada hati yang sehat, kedua ada hati yang sakit, ketiga ada hati yang mati. Hati yang sehat itu, hati itu selalu ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita juga begitu. Sekali waktu kita itu, belum waktu sholat aja kita sudah siap-siap. Begitu sholat, kerja juga kita nunggu waktu sholat. Seperti bulan puasa lah. Masjid-masjid penuh semua. Itu hati itu hidup. Pada siangnya puasa, capek, malamnya tarawih, alhamdulillah penuh. Malam pertama. Malam kedua, ya kurang. Begitu malam ke-10 tinggal final. Namanya final itu kan ya pemain inti. Yang lainnya entah kemana. Yang lainnya sedang ngejar diskon. Nih, hati kita yang mati, hati kita hidup. Orang hati hidup itu hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qalbun maridun. Yang kedua, ada yang disebut hatinya sakit. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ya mudah-mudahan kita deklarasi inilah daripada yang nanti yang 3. Kita ingat, kadang-kadang lupa. Yang ketiga, qalbun mayitun. Ini yang qalbun mayitun. Apa sebab kita dikatakan mati? Kata Ibrahim Al-Hadam berkata, beliau mengatakan, Arabtumullah ta'ala walam yu'addu haqqahu. Kalian mengaku kenal kepada Allah, tapi kalian tidak melaksanakan hak Allah. Ini yang pertama. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak melaksanakan hak Allah. Hak Allah itu paling sedikit 4. 1, mentauhidi Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Allah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu. Sebagian ulama bahwa ubudu itu bukan ibadah tapi bertauhid kepada Allah. Karena bahasanya manusia. Kalau kepada orang Islam baru ubudu. Ibadah. Ulama banyak mengatakan ini wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih yang pertama, kewajiban kita kepada Allah adalah mentauhidi Allah. Dalam segala hal, bahkan Allah mengatakan, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa alimul ghaib. Ayat lain,
Wallahu lazi la ilaha illahu al-malik. Selanjutnya Allah mengatakan dia Allah allazi la ilaha illahu, tidak ada ilah selain Allah. Ya, maksudnya kita harus mentauhidi Allah, meyakini semua sandaran hidup milik Allah. Bahkan ada satu hadis mengatakan daqatul iman, akan merasakan nikmatnya iman. Satu, man radhiyallahu billahi robba. Man radhiya billahi robba. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob. Mana Rob itu Tuhan atau ada lain, mana Rob adalah pengurus. Hidup kita serahkan sama Allah. Nah, kadang-kadang ini bisa berubah. Nggak sadar. Seperti saya juga sama, Pak. Saya selalu berusaha menanamkan hati, obat apapun nggak bisa nyembuhin. Saya ke dokter ya, tapi saya berusaha dalam hati saya ngejaga jangan sampai hati saya terpaut, gara-gara obat ini saya sembuh. Ya padahal hakikatnya Allah. Tapi itu sebagai syariat kita sebagai manusia. Berobat, tapi hati tetap Allah yang menyembuhkan. Karena banyak orang yang sembuh tanpa perlu obat. Itu kejadian. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sembuh yang luar biasa. Itu dalam Al-Quran atau kejadian. Saya pernah kenal seorang mahasiswa. Dia cerita, Ustaz, ibu saya itu stroke 2 tahun. Sekarang sembuh. Saya tanya, ibumu berobat kemana? Biasa kan kalau orang stroke ada yang nggak sehat, langsung nanya saya. Berobat kemana? Nggak berobat Ustaz. Ibu saya itu orang kampung dan dia juga cuma sama bidan. Tapi sembuh. Oh, Allah yang. Kemarin juga waktu saya khutbah di Nurul Islam tuh begitu turun ada orang datang. Ustadz, dia dosen Unila yang diperbantukan di Darupata. Kebetulan dia janjian sama orang karena dia mau sedekah sumur bor. Ketika itu masih itu saya khutbah. Begitu khutbah dia nggak turun. Dia yang lain pulang, saya kan suka terakhir. Suka terakhir, saya senang ngobrol sama Tamir Masjid. Dia sengaja. Kemudian dia bilang, Ustaz, stroke ya? Iya. Saya juga stroke Ustaz. 2017 kalau nggak salah. Dia stroke itu nggak main-main. 4 pembuluh darahnya pecah. Dia bilang cerita, saya itu sudah keluar darah dari hidung, dari telinga sudah keluar. Kata dokter, secara medis kata dia, 1 aja pembuluh darah itu pecah, itu paling bertahan seminggu. Saya 4 Ustaz. Kok bisa sembuh? Ya Allah yang ngasih tahu. Sampai dokter dia nggak percaya. Kemudian dia ngasih ada, saya suruh bikin jus syariatnya. Tapi ini cuma syariat hakikat tetap Allah. Dia bilang, saya suruh jus 4 jus ya. Apel malang, kemudian jahe merah, terus sama ini apa itu bawang lanang, sekilo di jus semua. Rasanya luar biasa. Saya udah hampir habis setengah kilo ya. Dia bilang, tapi sabar Ustaz. Tapi dokter aja sampai bingung. Saya begitu saya ini suruh push up saya. Suruh push up, udah Pak, nggak usah kesini lagi Bapak sembuh. Dokter sampai bingung. Ya itu Allah Pak. Dan ada juga orang yang berobat tidak sembuh. Makanya saya selalu minum obat itu ya hanya syariat. Sebagai manusia. Nih hati-hati. Yang pertama yang menyebabkan hati kita mati. Kita mengakui bahwa Allah itu Rabb kita. Tapi kita tidak melaksanakan haknya. Satu haknya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar apapun tidak ada ikatan dengan kebiasaan kita. Oh misalnya kita gajian karena kita kerja. Oh enggak. Karena banyak orang enggak kerja pun karena rezekinya ya sudah dipatok. Sebenarnya gini. Misalnya rezeki kita sebulan 5 juta. Kita cari dari halal 5 juta, kita cari dari haram juga dapat 2 juta. Bahkan saya pernah cerita, orang itu sendiri.
Ya kan kalau di daerah-daerah itu kan berani Pak. Bahkan ini apa itu? Bersekutu dengan setan. Dia cerita. Bahkan amalan itu ditulis Pak. Nggak usah dilapazin ya. Saya kan orang juga penasaran. Dia cerita. Saya punya dikasih ini amalannya. Ada bacaan Arab, tapi kalau di kita baca, mananya itu artinya gini. Wahai jin dari kafir, hadirlah. Suruh baca. Kemudian dia baca, dia suruh daerah yang gelap. Wallahi saya cerita benar. Ya orang itu langsung cerita sama saya. Terus dia suruh bawa karung. Nanti karung itu ada isinya. Tapi kata yang makhluk itu bila yang datang, yang dia undang itu, saya harus ngasih kambing. Ternyata bahasanya itu bahasa apa? Bahasa kinayah. Arti kambing itu tumbal. Dia bilang gini, boleh nggak kalau kambingnya itu kambing bener domba? Nggak boleh. Dan itu dilihat lagi itu uang itu hilang. Jadi ya memang bukan rezeki. Seandainya makan terus dia, kemudian saya pulang dan saya tobat. Ternyata punya usaha yang sebulan itu bisa penghasilan 2M. Artinya kita cari rezeki yang halal. Kalau takdirnya segitu dapat, cari rezeki yang halal, yang haram pun ya segitu. Jadi hidup ini kalau kita maksakan, saya harus dapat 5 juta sebulan misalnya. Kita cari yang halal, dapat. Kalau kita maksa yang halal, dapat. Kalau kita maksa yang haram, dapat juga. Jadi itu sudah memang ada pos-posnya. Misalnya 2020 Bapak punya penghasilan segini, 2023 segini, 2024 begini. Nanti kalau kita meninggal memang itu habisnya. Artinya pos itu ada. Cuma caranya mau ambil yang kanan dapat, mau ambil yang kiri dapat. Jadi tugas kita sekarang tinggal sabar aja. Sabar aja. Bahkan saya rajin pernah minjem buku Ting Dinar, cara berpikir Dinar. Sahabat itu kekayaannya luar biasa. Abu Rahman bin Auf bahkan itu luar biasa. Sampai kalau dikurskan hampir 70 triliun. Tapi ya memang begitu. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Abu Rahman bin Auf dia berkata seakan-akan kalau aku membalikan tanah membalikan batu, Allah menyediakan emas di dalam tanah itu. Kenapa? Ya rezekinya. Jadi kalau kita Abu Rahman bin Auf itu sahabat yang pingin miskin, tapi nggak bisa miskin. Dia pingin miskin nggak bisa miskin. Kalau kita pingin kaya tapi nggak bisa kaya, cuma bedanya dikit. Kita pengen kaya bener, maksa nggak bisa kalau nggak takdir. Kalau kita pengen miskin, ya takdir kaya mah kaya. Itu pertama. Satu, hak Allah adalah belajar kita selalu mentauhidi Allah. Hati-hati sama tauhid ini ya. Sedikit aja, bahkan dalam hadis, siapa orang yang mati tidak musyrik kepada Allah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Musyrik itu banyak. Secara garis besarnya kita bisa murtad dari itikad, kita bisa murtad dari pekerjaan, kita murtad dari ucapan. Enggak sedikit kita, misalnya pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh orang kafir kita lakukan bisa jatuh. Ya termasuk Natalan, itu mah Natal mah lebih lagi. Bahkan budaya-budaya yang non-Islam, yang tidak dimaafkan dalam Islam, kita ikut. Ya itu jatuh kepada kafir. Dan itu murtad. Yang kedua, hak Allah. Yang pertama, mentauhidi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak kami perintahkan kalian illa liya'budullah, kecuali ibadah kepada Allah. Artinya, hidup kita ini cuma ibadah. Baik ibadah itu yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh.
ibadah itu yang seperti ini, ibadah-ibadah yang ada contoh dari Rasulullah yang disebut makhdhum ataupun yang ghair makhdhum. Hati-hati, Pak. Perbedaan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah itu bagaimana niatnya. Misalnya gitu. Ada seorang ibu masak. Dia nggak niat masak itu, ya Allah, saya masak itu untuk suami, untuk anak-anak agar mereka kuat ibadah. Dia nggak niat itu, maka pekerjaan itu ya biasa aja. Sepertilah kita kerja, berangkat, nanti tanggal 1 gajian, berangkat, cuman niat itu aja. Ya udah, niat itu kebiasaan aja. Tapi kalau dia niatnya bentuk ibadah kepada Allah, maka itu jadi ibadah. Makanya niat itu pertama, ya sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama a'malu binniyah wa innama kullu imri'in ma nawa. Sungguhnya semua pekerjaan manusia itu bagaimana niatnya. Bahkan diperkuat hadis lain, Rasulullah mengatakan, kam yatasawwaru bi surati a'mali dunya yasuru amali akhirah bi husnil niat. Betapa banyak gambaran-gambaran pekerjaan dunia, gambarannya pekerjaan dunia, tapi niatnya bagus. Ya suruh amal di akhirat, dia jadi amal akhirat. Bapak kerja. Tapi dalam hati niat, begitu melangkah, ya Allah, saya kerja ini supaya bisa memenuhi kebutuhan sebagai seorang ayah. Bisa memenuhi kebutuhan sebagai seorang suami. Ya Allah, kalau punya rezeki lebih, saya mau berangkat haji. Maka ya suruh amali akhirat. Dia jadi amal akhirat. Dan jangan bangga juga saat kita melakukan ibadah-ibadah yang seperti gambaran akhirat, tapi niat kita jelek. Kata Rasulullah dalam hadis sambungannya, wa kam yataswaru bi suratil a'malil akhirah yasbi husin niatin yasur amali dunia. Betapa banyak pekerjaan yang seperti pekerjaan amal dunia, amal akhirat, dengan niatnya jelek menjadi amal akhirat, menjadi amal dunia. Kita misalnya kita seperti ini, nyaman aja dipanggil. Saya kadang-kadang ada takut juga. Misalnya biasa dipanggil, oh Pak Ustaz. Sekali waktu ada orang manggil, wih Rip, apa kabar? Teman sekolah misalnya. Saya nggak nyaman, berarti itu saya hilang ikhlasnya. Hilang ikhlasnya. Kita rajin sholat. Terus ada sesuatu yang nggak nyaman dipanggil dengan kesolehan kita. Kita nggak nyaman, orang nggak manggil soleh kita. Status kita mungkin, kita nggak nyaman. Itu udah hilang ikhlas. Makanya hati-hati. Kita semakin tua itu, semakin rajin ibadah, godaan itu semakin tipis. Kita nggak mungkin digoda, nggak sholat itu nggak mungkin. Mungkin ada jamaah ngelihat, Pak, kok nggak sholat kemarin? Oh iya, saya kemarin mau sholat, tapi gara-gara nonton organ tunggal nggak mungkin kita. Oh tuh nggak sholat gara-gara apa, Pak? Nonton jaranan gitu, nggak mungkin kalau menurut. Tapi yang digempur kita itu lebih halus, niat kita, seperti Pak. Makanya ini saya setiap Jumat, Selasa, pekan ketiga saya kumpul ngaji sama Habib. Yang saya khawatirkan, saya ini, ya saya juga manusia yang bisa jatuh. Nanti insya Allah ada bab ketiga, iblis. Nanti ada yang ketiga. Ini yang satu, hak Allah. Satu, hak mentauhidi Allah. Kedua, hak beribadah kepada Allah. Yang artinya ibadah itu, dalam seorang ulama berpendapat, yang dikatakan ibadah itu taqarrubu ilallah fi jami waktiha. Mendekatkan diri kepada Allah dengan semua waktu yang ada. Bapak kerja, maka itu bagaimana kerja jadi ibadah. Apalagi sholat. Kalau itu mah udah. Cuman kalau kita menganggap ibadah itu cuma sholat berapa waktu sih? Paling lama 5 menit, 15 menit lah. Dikali 5. Bisakah sebanding dengan 25 jam satu hari kita pakai? Dengan ibadah hanya 25 menit 1 jam satu hari. Mau dibandingkan dengan 24 jam satu hari. Itu aja nggak imbang. Makanya bagaimana kita merubah semua takdir hidup kita itu jadi ibadah. Tugas kita. Oh Bapak ke kantor, maka niatin.
la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Ya Allah, aku kerja ini karena takdirmu. Ya Allah, mudah-mudahan aku kerja ini menjadi ibadah kepadamu. Ya Allah, aku ibadah ini hanya Engkau yang aku tuju. Ya Allah, hidupku ini hanya hayatuna ilallah. Itu dirubah. Kalau kita cuman berangkat kerja, itu cuma jadi adat. Nilai ibadah kita nggak ada. Maka itu Pak. Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyara ta'iban fitabi halal. Bapak susah cari uang. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbu ayyara ta'iban fitalabil halal. Sungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bersusah payah mencari rezeki halal. Oh, mungkin tukang becak. Maaf, bukan menghina. Tukang becak keringatnya luar biasa. Mungkin bisa jadi dia lebih barokah dibandingkan saya. Mungkin petani. Oh, kata kita keluar keringat. Bisa jadi barokahnya dia lebih dihargai Allah. Mereka yang keringatnya luar biasa dibandingkan kita. Jadi pekerjaan itu al-ujra bi tibari masaqat. Makanya ada istilah ganjaran itu bagaimana kesusahan yang kita dapatkan. Kita nih susah baca Al-Quran, itu lebih baik daripada orang yang mudah baca Al-Quran tapi nggak baca Al-Quran. Nih hak Allah. Satu, hak Allah, mentauhid Allah. Dua, beribadah kepada Allah. Ketiga, menjauhi larangan Allah. Ya, kita akui maksiat itu berat, Pak. Bahkan ada istilah akhir zaman itu maksiat itu seperti debu. Kita nggak melakukan tapi kita ngisap. Ya mau nggak mau, seperti kita udah berangkat kerja, wudu dulu, hadu, begitu berangkat di lampu merah ada gadis sepotong. Gadis umur 17 tahun, 20 tahun pakai baju 6 tahun. Ke atas nggak nyampe, ke bawah nggak nyampe. Ya nggak mungkin kita mejem. Misalnya Bapak, aduh dosa ini. Mejem Bapak, bawa motor. Ya insya Allah sampainya bukan sampai kantor. Kalau nggak rumah sakit umum, urip gitu. Kan nggak bisa mejem gitu. Karena kemaksiatan itu di depan. Dan dosa yang pertama itu dosa mata itu luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, samun min sami iblis, annadu samun min sami iblis. Sungguhnya mata itu dari panah beracunnya sekian panah beracunnya iblis. Wa man taraka khaufa minallahi ta'ala yujadu halawatu iman. Siapa orang yang meninggalkan memandang karena takut kepada Allah, yujadu halawatul iman, dia akan diberi manisnya iman. Mungkin ini Pak, berat kita, mata ini yang paling berat. Ya saya akui, sekarang orang-orang banyak pakai jilbab, pakai baju yang dulu nggak kita bayangin. Makanya kadang-kadang saya ngebayangin, iya ya, enak orang dulu. Karena godaannya itu nggak sebanyak kayak kita. Diundang saya, suruh ngisi pengajian nikah. Ngisi, udah turun, artis organ tunggal naik. Ya tetap Pak, ngeliat. Walaupun nunduk lagi, lihat lagi, nunduk lagi. Pakai baju yang nggak pantas. Ya kita mau istighfar, kalau di depan kita ya nggak bisa hilang. Gitu. Dan itu memang godaan itu. Maka sebisa mungkin larangan Allah kita hindari semampu kita. Bahkan ada kisah bagaimana Rasulullah ketika cucunya Hasan itu makan sesuatu yang haram bagi turunan Rasulullah, yaitu makan sedekah. Dia makan buah korma. Masih kecil, itu sampai dicolok sama Rasulullah. Tangannya itu nyolok, dimasukin ke mulut Hasan, dikeluarin. Artinya apa? Untuk perkara yang haram, sungguh-sungguh. Tapi satu waktu Rasulullah sholat, Hasan itu main. Sayyidina Hasan, Husain itu main, naik ke punggungnya. Sampai lama benar sujud. Begitu selesai, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ada ayat baru? Kenapa?
Kok sujudnya lama benar, kata Rasulullah. Hasan Husain naik ke pundakku. Aku nggak mau berdiri, takut mengganggu dia. Tapi perkara wajib, ya Rasulullah tolerir. Tapi perkara haram itu nggak tolerir. Kita juga mestinya begitu. Anak kita lihat pakaiannya, segalanya, bergaulnya kita lihat. Kalau perkara sholat mungkin bisa kita olah. Saya ngedidik anak sholat itu nggak pernah saya kasih tahu, oh sholat sekian rakaat, enggak, nanti dulu. Pokoknya TKI, sebelum TK itu waktu sholat lah. Subuh saya bangun, sudah sholat. Saya nggak cerita berapa rakaatnya. Kadang-kadang saya lihat sholat 2 rakaat, kadang-kadang saya lihat asar 3 rakaat. Yang penting waktu sholat. Begitu TK kan udah ada mulai dia ditentukan, tahu, dibantu oleh guru TK-nya. Jadi saya kalau belajar ngenalin waktu sholat, yang pertama harus saya ajari sama dia supaya waktu sholat itu sholat. Biar mau 2 rakaat, 3 rakaat, biarin aja. Karena dia masih tamiz di bawah TK. Begitu sudah TK baru kita masukin. Tapi dia sudah biasa sholat. Yang keempat, kewajiban kita kepada Allah memuji Allah. Nah ini Pak, kata Ibrahim Al-Adham mengatakan kalian melakukan 10 perkara yang menyebabkan hati kalian mati. 1, aratum haqqallahi ta'ala walam ta'malu bi hududihi. Kalian mengatakan kenal Allah, tahu Allah, tapi kalian tidak melaksanakan haknya. Allah ada 4. 1, mentauhidi Allah. 2, ibadah kepada Allah. 3, menjauhi larangan Allah. Yang keempat, memuji Allah. Ini insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini yang perlu kita jaga. Kita tanyakan sendiri sampai mana hak Allah itu sudah kita laksanakan. Sudahkah ibadah kita ini bagus? Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan pribadi saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita termasuk orang yang tahu kepada Allah dan tahu melaksanakan hak Allah. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.